Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syarla Putri Arafitria dengan NIM 444452400031. Saya dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan terkait pelayanan kapal di pelabuhan untuk absensi dan sekaligus untuk memperdalam pengetahuan saya terkait manajemen operasional pelabuhan. Nah, di sini ada judul yang saya ambil yaitu pelayanan kapal di pelabuhan. Kita start saja presentationnya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam inti dari pelayanan kapal di pelabuhan, kita harus tahu nih, apa sih itu pelayanan kapal di pelabuhan itu. Jadi, secara singkat, simpelnya itu, pelayanan kapal itu semua diproses sejak kapal masuk di perairan pelabuhan sampai nantinya keluar lagi. Nah, fokusnya itu pastinya nantinya ada di waktu, di manajemen waktu. Kalau waktunya boros, biayanya bakal naik, antrian panjang, dermaga juga bakal macet. Nah, jadi tujuan utama dari si pelayanan kapal di pelabuhan ini, tujuan utamanya adalah percepat arus kapal dan tekan waktu tunggu lewat koordinasi yang rapi. Makanya bakal ada rute-rute atau step-step yang harus dilakukan sama kapal-kapal yang ada di pelabuhan, begitu. Nah, kita next, yaitu ada alur pelayaran kapal. Nah, yang tadi aku bilang, jadi biar efektif tuh gimana? Jadi, biar efektif pasti ada alur pelayaran kapalnya. Nah, jadi alurnya itu pastinya jelas. Kapal datang, labuh di anchorage, lalu urus dokumen dan tunggu kapal pandu juga gitu. Nanti kapal pandu ini bakal mandu si kapal ini dan ditunda ke dermaga. Lalu tambat, bongkar muat, isi logistik, selesai. Lepas tali, keluar pelabuhan. Kalau satu tahap lambat, semuanya juga ikut terlambat begitu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang terlambat, ini pastinya bakal boros di biaya juga karena di dermaga ini memang hitungannya itu lebih ke biaya gitu. Jadi waktu itu adalah emas di sana. Oke, kita next. Jadi ada fasilitas pendukung sisi laut dan darat. Nah, jadi agar alur tadi lancar, pelabuhan tuh butuh fasilitas sisi laut dan sisi darat juga. Nah, sisi laut ini alurnya tuh mencakup cukup dalam, terus ada kolam putar, rambunya juga jelas. Nah, kolam putar ini maksudnya buat belok kanan, belok kiri, dan lain sebagainya seperti itu. Karena kapal itu nggak semudah nggak semudah untuk nggak semudah untuk belok-belok kayak motor kayak gitu. Apalagi kita mainnya ada di laut juga gitu kan. Nah, habis itu kalau di sisi darat itu dermaganya harus siap, alat bongkar muatnya cukup, terus ada gudang pastinya dan supainya pun tersedia gitu. Nah, kalau misalnya fasilitasnya jelek, pelayanan juga pastinya bakal lambat. Seperti itu, teman-teman. Boleh kita next? Nah, terus ada jasa dan pihak yang terlibat di sini. Nah, pelayanan ini tuh bukan kerja satu pihak aja, teman-teman. Bukan cuma kapal tunda, lalu ada bongkar muat kayak gitu. Jadi pastinya ada jasa pandu, jasa tunda, jasa tambat, bahkan ada jasa labuh kayak gitu. Nah, pihak yang terlibat ini pastinya ada syah bandar, terus ada otoritas pelabuhan, lalu ada operator terminal, lalu ada pelayaran, terus pastinya juga ada bea cukai gitu kan. Terus ada karantina sama imigrasi kayak gitu. Nah, kuncinya pastinya ada di koordinasinya. Nah, banyak pihak karena banyak pihak tuh bakal nantinya potensinya tuh lambat kalau nggak sinkron. Jadi misalnya dari syah bandara bilang A, terus si otoritas pelabuhannya bilang B, terus si operator terminalnya bilang C, itu bakal bikin rancu gitu. Nanti akhirnya bakal terlambat juga nih si kapal-kapal ini yang berlabuh begitu. Oke, kita next. Nah, jadi indikator kinerja dan optimasinya tuh apa kayak gitu kan. Nah, pastinya keberhasilan ini diukur dari waiting time, waktu tunggunya gitu. Lalu ada turnaround time dan tingkat pemakaian dermaganya. Kalau waiting time-nya tinggi, berarti manajemennya pastinya gagal. Itu udah pasti gagal. Nah, solusinya pastinya ada penjadwalan kapal, terus ada VTS, lalu ada digitalisasi
clearance, dan koordinasi instansi yang pastinya disiplin, begitu. Karena yang tadi, kalau di dermaga itu beda sama yang di darat, karena waktu adalah emas, seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.